استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء المؤمن وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافية كل شر جانبة كل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى المصنف الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زيد الحبشي وصاحب هذه البلدة الحبيب الشريف حامد بن أحمد الصدق العلم الحبيب محسن بن علي الحدوان والجدي الحبيب حامد بن محمد بعبد والحبيب حامد بن حسين بعبد والحبيب حامد بن عباس بهاشم والعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سعد بن حفيظ بن الشيخ عبد بكر بن سعد شيخي ومربي روحي الحبيب حيدر بن محسن بن علي الحدوان وأهلنا وأصلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا صالحون، وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية، وقل نية صالحة في لطف وعافية من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكرة والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan, mencurahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Terlebih nikmat sehat afiat, sehingga di waktu ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di dalam masjid yang mulia ini, yang tadi kita awali sudah bersama-sama dengan mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sedikit mengkaji daripada ilmu warisan peninggalan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan ilmu yang kita pelajari semoga bisa menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muhtaramun, hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Al-Imam Al-Haddad
Di dalam kitabnya ini beliau memberikan sebuah nasihat, yang mana kata beliau, hendaklah kita itu selalu memuliakan, menghormati kepada sesama muslim. Sebab kita sesama muslim adalah orang yang dipersaudarakan oleh Allah melalui ikatan syahadah, dipersaudarakan oleh Allah melalui keimanan. Maka hendaklah kita selalu memuliakan sesama saudara muslim kita, terlebih terhadap kaum salihin, para ulama, dan juga memuliakan kepada orang-orang yang lebih tua usianya daripada kita. Ini ajaran Islam, ajaran yang begitu indah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Jangan sampai kita dikategorikan orang-orang yang minasyar, orang-orang yang jahat, tergolong daripada orang-orang yang jahat, dikarenakan kita malah mencela, mencaci maki, dan tidak ada penghormatan kepada sesama muslim. Sebagaimana di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan di dalam sabdanya, bihasbi imri'in minasyar an yuhqira akhahul muslimah. Cukup bagi seseorang itu dikatakan orang jahat apabila mencela saudara muslimnya. Maka di saat mencela saudara muslimnya itu sudah cukup kategorinya dia orang jahat. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Nah, terlebih lagi orang tua, maksudnya bukan orang tua, orang yang lebih tua usianya. Terlebih lagi aulia, ulama, wassalihin. Mereka para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, beliau mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Di sini penjelasan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan golongan daripada kami, kata Nabi Muhammad. Artinya kalimat bukan golongan daripada kami berarti bukan golongan muslim. Siapa orang yang bukan dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Yaitu man lam yarham saghirana, yaitu orang yang tidak menyayangi kepada orang-orang yang lebih muda di antara kami, wa yuwaqqir kabirana, dan orang-orang yang tidak menghormati kepada orang yang tua di antara kami. Dan penghormatan kita kepada orang tua, kepada ulama, itu pada hakikatnya memuliakan akan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, inna min ijlalillah ikrama di syaibati wa hamilil Quran. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, termasuk memuliakan Allah, termasuk menghormati Allah, yaitu ikramat bisyaibah, yaitu orang-orang yang memuliakan kepada orang yang lebih tua. Kemudian wahamilul Quran, dan memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran.
mengamalkan Al-Quran, atau garis besarnya mereka para ulama yang membawa memikul akan Al-Quran tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menghormati orang tua, orang yang lebih tua umurnya daripada kita, itu bisa memanjangkan umur. Nah, bisa memanjangkan umur. Dalam sebuah riwayat, tapi ulama mengatakan bahwasanya ini hadisnya dhaif. Nah, riwayat ini, tapi ada hampir kalimat yang sama yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ini kedudukan hadisnya lebih tinggi sedikit. Kedudukan hadisnya hasan. Dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, inna man waqqara syaikhan qayyadallahu lahu man yuwaqqiruhu. Sesungguhnya barang siapa man waqqara syaikhan, barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang menghormati asy-syaikhan, orang yang lebih tua usianya, orang yang lebih tua usianya, qayyadallahu lahu man yuwaqqiruhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qayyadha, menyiapkan atau mendatangkan untuk orang tadi, lahu, bagi orang yang memuliakan orang tua tadi, man yuwaqqiruhu, yaitu akan didatangkan bagi orang yang memuliakan orang yang lebih tua usianya, akan didatangkan kepadanya, yaitu seseorang yang nanti akan memuliakan kepadanya di waktu tua. Nah, di sini di dalam perkataan ini salah satu ulama, yaitu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya anna dzalika mimma yadullu ala annahu yadullu al-umru al-muwakkiri lil ashyakhi hatta yasira syaikhan muwakkaran. Maka sesungguhnya, kata beliau, hal ini menunjukkan bahwa orang yang memuliakan kepada orang-orang yang usianya lebih tua, maka akan dipanjangkan annahu yatulul umur, akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia hatta yasira syaikhan muwaqqaran, sehingga ia menjadi orang yang tua dan nanti ada yang anak-anak muda yang memuliakan kepadanya. Kata Habib Idrus, kalimat ini satu pertanda bahwasanya orang yang memuliakan orang yang tua itu umurnya akan panjang. Kenapa? Akan dibalas dulu di dunia. Dengan apa? Dengan dia memuliakan orang yang lebih tua usianya, maka Allah akan datangkan nanti pada masanya, di saat dia tua, anak-anak muda atau orang-orang yang umurnya di bawah dari dia untuk menghormati dan memuliakan kepada dia. Nah, maka itu sebab di awal hadis yang pertama baginda Rasul mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Artinya dari waktu kita sudah tua nih, ya, maka di saat berkumpul dengan orang-orang yang lebih muda usianya, maka hendaklah kita menyayangi mereka, mencintai mereka. Nah, begitu pula di saat kita saat ini mungkin muda ketemu yang tua, maka Nabi mengatakan, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati kepada orang yang lebih tua.
Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi di dalam kalimat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Tidaklah seorang pemuda, ma akrama syabun, tidaklah seorang pemuda syaikhan li sinnihi, mereka yang tidaklah seorang pemuda yang memuliakan kepada orang tua yang lebih tua usianya, illa kecuali qayyadallahu lahu ma yukrimuhu inda sinnihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan, akan mendatangkan orang-orang yang memuliakannya ketika ia mencapai usia pada saat ia tua nanti juga. Ini balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita memuliakan itu. Berarti kita juga memuliakan Allah, dan Allah memuliakan kita dengan apa? Memberikan umur kita yang panjang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dulu diceritakan ada seseorang di dalam sebuah perkataan itu, man taraka as-saff al-awwal. Jadi kalau kita bicara shaf salat lah, kan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khairus sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf di waktu sholat bagi laki-laki, shaf barisan, ya, sholat berjamaah nih, sebaik-baik barisan bagi laki-laki di saat sholat berjamaah itu adalah di barisan yang awwaluha, yang pertama. Dan sepaling jelek, wa syarruha akhiruha, dan sepaling jelek barisan shaf di dalam sholat itu yang paling terakhir. Apa hukumannya? Jadi dikatakan man taraka shaffal awwal mukhafata an yudayyiqa ala ahlihi ka'an yakuna asanna aw ashrafa minhu. Siapa orang yang meninggalkan barisan pertama pada sholat berjamaah, meninggalkan, nah, artinya ini akan mau di muka, tidak mau di barisan shaf awal, ya, dengan sebab mukhafata, karena takut atau khawatir, an yudayyiqa ala ahlihi, yaitu khawatir menjadi sempit atau tidak kebagian lagi ala ahlihi, atas orang-orang yang ahlinya. Yang dimana dimaksud ahlihi di sini bahwasanya ka'an yakuna asanna au asyrafa minhu, yaitu ahlihi di sini adalah mereka-mereka yang orang lebih tua, yang lebih pantas. Au asyrafa minhu, atau orang yang memang dimuliakan, seperti mereka para alim ulama, para asatidz, ya. Jangan sok-sokan kita. Memang kita bicara ini sok depan paling awal, paling afdal. Bahkan pahalanya itu seperti orang yang apa? Berkorban seekor unta. Barisan sok depan seperti orang yang menyembelih seekor unta, berkorban seekor unta. Besar pahalanya. Nah, tetapi dia ini meninggalkan barisan shaf pertama itu dikarenakan khawatir, ya, khawatir
takut tidak memberi uang atau tempat di saf yang pertama kepada orang yang memang pantas untuk di tempat pertama, seperti orang yang usianya lebih tua atau orang yang mempunyai ilmu, orang yang mulia, ya, atau mungkin pejabat boleh, karena orang yang dimuliakan pejabat, ya. Sehingga ia tinggalkan barisan saf pertama tadi, ya. Maka dikatakan bahwasanya sehingga faqama bitsani, sehingga dia meninggalkan barisan pertama tadi kemudian berada di barisan yang kedua, di saf yang kedua. Maka apa yang dia lakukan tadi, ya, tapi ingat tadi dia meninggalkan barisan pertama bukan karena mencari posisi enak. Kalau kita kan kadang-kadang mencari posisi enak, apalagi Jumat, bukan lagi di barisan kedua, di mana ada tiang, di mana ada kesandaran, ya, cari biar enak. Misalnya orang khutbah dia tidur. Nah, ini dia meninggalkan barisan saf pertama ini bukan karena yang lain, tapi karena memang memberikan tempat kepada orang yang memang pantas. Maka apa dikatakan? Aqallahu mithla thawabis saffil awal min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala sebagaimana pahala orang-orang yang berada di saf awal. Saf awal tadi kata Nabi sebaik-baik saf, sebaik-baik barisan di dalam sholat berjamaah. Ia tinggalkan sehingga berada di barisan belakang. Dalam riwayat saf kedua itu pahalanya seperti orang yang menyembelih korban seekor sapi kan gitu. Kan terus ya. Nah paling belakang telur puyuh. Paling kecil telur puyuh tuh. Mulai dari unta, sapi, kambing, kemudian ayam, burung, terus sampai ke burung puyuh paling belakang itu. Padahal biasanya kalau urusan bab ibadah ini orang paling bertujuan ke burung puyuh, ya. Maksudnya kalau muslimin pada umumnya kebanyakan lebih senang berada di saf paling belakang. Padahal harusnya di saf paling depan, kecuali memang di barisan depan tadi ada yang serahkan kepada orang yang memang ahlinya udah berada di barisan yang kedua saja. Nah dia akan mendapatkan pahala walaupun dia di barisan saf kedua, entah ketiga, entah keempat. Pahalanya sama dengan orang yang di barisan pertama, tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang barisan pertama. Dengan sebab mungkin jangan nanti salah paham. Karena merasa diri muda, udah biar sampean yang tua, sampean aja yang di depan. Enggak, kata yang tua, kamu sudah duluan di depan, biarlah saja kamu di depan. Enggak, kata dia. Dikatakan al-barakah bisyuyukh, keberkahan itu letaknya pada orang yang lebih tua usianya pada kita. Sehingga beda. Nah jangan yang tua dia menganggap wah enak, pahala saya tadi berkurang, saya dapat unta, nanti untanya setengah saja karena kamu memberikan tempat kepada saya. Enggak, sedikit pun tidak dikurangi pahalanya. Sedikit pun tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memberikan tempat kepada orang yang mulia tadi, orang yang lebih tua tadi, maka ia pun mendapatkan pahala yang sama tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang-orang yang dia berikan tempat tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indah ajaran Islam. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati kepada yang tua. Dikatakan dulu bahwasanya para ulama-ulama terdahulu, para salafus salihin, mereka itu yuqaddimun al-akbar sinnah, yaitu mendahulukan orang-orang yang lebih tua dari mereka. Itu orang-orang zaman dulu begitu. Nah, mereka mendahulukan orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Dikatakan ada salah seorang ulama, yaitu
Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Zahir Al-Haddad, Mufti Johor, Malaysia. Beliau ini punya adik namanya Habib Hussein bin Muhammad bin Zahir Al-Haddad yang ada di Jombang dan makamnya di Tegal. Ini adik kakak. Tapi adik kakak ini luar biasa. Habib Alwi ini saudara tua. Habib Hussein ini adiknya. Habib Hussein ini tidaklah berani berkata kecuali ditanya sama kakaknya. Ini Agni sakit. Tetap kalau ditanya, kenapa engkau tidak berbicara kepada kakakmu? Dia bilang, aku tidak akan mau berbicara sebelum kakakku mengizinkan aku untuk berbicara. Kenapa? Karena aku menghormatinya karena dia lebih tua dari aku. Bayangkan antara adik dan kakak. Oh, kalau sekarang adik dan kakak, apalagi urusan warisan, biasanya ribut tuh. Tidak ada urusan lagi yang lebih tua, tidak ada urusan. Bahkan sampai dikatakan oleh Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, beliau mengatakan ma balagha Husain hadhihi darajata illa bi adabihi ma'a akhihi. Tidaklah Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad itu mencapai derajat yang mulia di sisi Allah kecuali karena penghormatannya kepada saudaranya yang lebih tua. Itu kepada saudara, apalagi kepada orang lain. Ini di zaman sekarang kita kadang-kadang sama saudara aja, kadang-kadang enggak kayak saudara, bahkan kayak orang lain. Ini terbalik di zaman sekarang. Jadi mereka dulu salafun saleh, mereka tidak akan mendahului selagi masih ada yang lebih tua di antara mereka. Walaupun pada dasarnya dikatakan ada beberapa hal memang orang yang muda itu diperbolehkan didahulukan. Di antaranya menjadi imam sholat. Kalau seandainya di antara yang tua tidak ada yang mampu, maka yang muda dipersilahkan. Atau bisa kita jangan juga baku di dalam memahami ini. Anak muda misalnya tidak bisa bersepeda motor, atau orang tua nih kada bisa bersepeda motor, orang yang lebih tua tidak bisa bawa sepeda motor, ya kan otomatis yang muda ngebonceng kan begitu. Kata yang muda, saya nggak mau di depan, saya mau beradab, berakhlak, menghormati kepada yang tua. Anda lebih tua, Anda di depan, ya mampus dua-duanya. Orang tuanya nggak bisa bawa motor, disuruh bawa motor. Hanya alasan bukan seperti itu pemahamannya. Nah, jadi di dalam para ulama-ulama dahulu, yuqaddimun al-akbar sinna, mereka mendahulukan orang-orang yang lebih tua dalam hal apa saja. Fil masyi, dalam berjalan, wa fil majlis, di dalam sebuah majlis perkumpulan, wa fi tartibil Fatihah, di dalam memulai sebuah acara tadi memulai dengan tartib Fatihah, membaca jadi kita tawassul dan lain sebagainya. Nah, pernah cerita ya. Cerita ini ada di dalam Qami'ut Tughyan, di dalam kitab Qami'ut Tughyan, yang mana di situ menceritakan bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah hukiya an Aliyan annahu kana yudhabu ila al-jama'ati li salati al-fajr musri'an falaqiya shaykhan
fi tariq yamsi qaddamahu ala sakinati wal waqari fi sakn tariq. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat menantu Nabi, khalifah yang keempat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini bahwasanya satu hari atau satu ketika beliau ini ingin pergi sholat subuh berjamaah. Karena yang dhahabu ila jama'ati li sholatil fajr, ya sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi musri'an berangkatnya dari rumah ini Sayyidina Ali tergesa-gesa, terburu-buru. Falaqiya shaykhan fi tariqi yamshi. Kemudian beliau tadi bertemu di tengah jalan dengan seseorang yang tua umurnya. Di tengah jalan nih, misalnya ya, semacam dari masjid itu, ya, mau masuk masjid, ada orang tua di depan sambil jalan, namanya orang tua jalan kaki. Ya. Orang tua jalan kaki enggak, jangan dianggap kayak anak-anak, jalannya cepat, pakai tongkat lagi bisa, pelan jalannya ya. Nah, sedangkan Sayyidina Ali ini di belakang terburu-buru juga ingin ke masjid. Ingin ke masjid karena apa? Ingin ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Sayyidina Ali tergesa-gesa? Karena pada saat itu Nabi sudah memulai pada rakaat yang pertama. Apa ujar kita itu sudah takbiratul ihram dah, sudah membaca surah sudah. Nah, di tengah jalan ketemu orang tua, jalannya lambat lagi. Berjalannya lambat, pelan, ya. Maka fama marra aliyun takriman lahu wa ta'dhiman di syaibatihi hatta hana waktu tulu'i syams. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak berani mendahului orang tua yang di mukanya tadi. Padahal beliau tergesa-gesa ingin sholat subuh berjamaah. Tidak berani mendahului. Ya. Dan orang tua tidak berani sama sekali menyambit gitu. Nah. Kenapa tidak berani Sayyidina Ali? Takriman lahu wa ta'dhiman. Karena Sayyidina Ali memuliakan orang ini yang lebih tua darinya dan ta'zim, menghormatinya. Karena orang ini sudah tua, sehingga hatta hana waktu tulu'i syams, hingga tiba hampir waktu tadi terbit fajar, jadi kita hampir tersingkap dah hari. Nah, terbit fajar. Falamma dana syaikhu min babil masjid lam yadkhul fihi. Ketika mendekati pintu Masjid Nabawi ini, ternyata orang yang tua tadi muka tadi itu tidak masuk ke dalam masjid. Fa'alima aliyun annahu minan nasara. Maka disitulah Sayyidina Ali baru mengetahui bahwa yang tua di muka ini orang Nasrani, bukan orang Muslim. Nah, kalau kita kan kadang-kadang menghormati yang tua itu kadang-kadang pada dasarnya mohon maaf, kadang-kadang yang seagama saja dengan kita. Terus kadang-kadang sudah seagama bisa saja tidak menghormati kecuali satu suku. Terus kadang-kadang bisa saja satu suku tapi bukan keluarga. Bisa saja sudah satu keluarga tapi bukan keluarga dekat.
kerabat jauh. Padahal lihat bagaimana Sayyidina Ali tidak berani melewati mendahului yang lebih tua dan jalan pelan lagi ya Allah. Dari luar sana misalnya dari jalan raya ke masjid ini hampir 3 menit, hampir selesai dah sholat. 3 menit bisa pelan jalannya. Namanya orang tua. Dia Sayyidina Ali nggak berani karena memuliakan orang lebih tua. Di belakang sampai depan pintu masjid, orang ini nggak masuk dalam masjid, barulah Sayyidina Ali paham ini orang bukan muslim. Nah, ini orang bukan muslim. Maka Sayyidina Ali fadakhala al-masjid. Maka Sayyidina Ali pun setelah orang tadi berlalu melewati masjid, Sayyidina Ali langsung masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i. Maka di saat masuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke dalam masjid tadi, ya, ke dalam Masjid Nabawi tadi, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk rakaat pertama. Nah, orang masbuk mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dihitung satu rakaat apa tidak? Adalah hukum fikih, berarti dihitung masuk satu rakaat. Ya, karena rukuk bersama imam, orang yang masbuk dalam hukum fikih kan begitu. Orang yang masbuk mendapati rukuk bersama imam walaupun dia tidak membaca Fatihah. Ya, misal nih kita datang telat, imam sudah membaca misal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Misal imam nih rukuk, imam kan datang sudah niat Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, dapat dia mendapati rukuk bersama imam, maka hukumnya dia masuk satu rakaat bersama imam tadi. Nah, UTP tidak membaca Fatihah, Fatihahnya sudah ditanggung sama imam. Intinya dia sudah mendapati rukuk bersama imam, maka tidak perlu lagi menambah rakaat setelah imam salam. Nah, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kemudian di saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dalam keadaan rukuk, Sayyidina Ali angkat kaki langsung rukuk juga, mendapati satu rakaat bersama imam. Sampai selesai falamma qad faragha min salatihi. Maka ketika selesai dari mengerjakan salat subuh tadi, maka para sahabat mereka semua bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima tawalta ruku'a fi hadhihi shalah. Ya Rasulullah, kenapa hari ini, kali ini engkau memanjangkan rukuk di dalam sholat, padahal engkau tidak pernah mengerjakan hal ini, rukuknya yang panjang, dan setelah seumur-umur kata sahabat engkau baru kali ini mengerjakannya. Sahabat kada tahu misalnya nih, karena Sayyidina Ali pada saat bisa paling belakang kan begitu. Kemudian kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasulullah, lamma raqa'tu wa qultu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kan itu kan ya bacaan rukuk ya, kama kana wirdi wa aradtu arfa'a ra'si, ja'a Jibril wa wada'a janahahu ala dhahri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku rukuk, lamma raka'tu, ketika aku rukuk,
Wa qultu, dan aku membaca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdihi, sebagaimana biasa kita lakukan 3 kali itu. Maka wa aradtu an arfa'a ra'si, dan tatkala aku ingin mengangkat kepala, bangun dari ruku, tidak kan mau bangun nih, ja'a Jibril, maka datang Jibril alaihi salam, wada'a janahahu ala dhuhr, dan Jibril datang meletakkan sayapnya di atas punggungku. Kan waktu ruku kan. Nah, jadi waktu ruku itu Jibril, kata Rasulullah, meletakkan sayapnya di atas punggungku. Paham nih bahasanya? Menahan diri kita, menahan. Jangan bangkit, enggak, bahasanya gitu. Bahasa isyarat modernnya itu. Jangan bangun. Nah, jangan bangun. Nah. Kemudian wa akhadani tawilan, dan Jibril menahan punggungku itu, meletakkan sayapnya di punggungku itu, menahannya begitu lama. Makanya dia sahabat pada, kenapa ya Rasulullah biar rukuk ini kok lama? Nah, ya seperti biasanya. Pasti ada sesuatu ini, makanya sahabat tadi pada bertanya. Nah, Rasulullah juga bingung. Kata Rasulullah, aku juga ini belum tahu. Intinya di waktu aku rukuk, di saat membaca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdihi, dan aku hendak bangkit dari rukuk, sang Jibril meletakkan sayapnya di punggungku dan menahanku agar tidak bangun dengan begitu yang lama. Nah, sampai Jibril tadi mengangkat sayapnya dari punggungku. Habis kita cerita ya. Sampai dia mengangkat sayapnya dari punggungku, maka kata Rasulullah, rafa'tu ra'si, maka aku pun seketika bangun i'tidal. Faqalu, maka sahabat bertanya, lima fa'ala hada. Kata sahabatnya Rasulullah, kenapa Jibril memperbuat begitu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ma sa'altuhu an dzalika. Nah, ujar Rasulullah, aku pun kada bertakut lagi dengan Jibril, masalahnya jadi lagi sholat. Ya kan lagi sholat, tidak mungkin berkata-kata. Aku pun belum bertanya kepada Jibril, apa maksudnya menahanku. Nah, maka kemudian setelah percakapan itu, fahadara Jibril, maka hadirlah Jibril, tapi tidak dilihat oleh sahabat. Hanya Rasulullah yang melihat kepada Jibril. Waqala, dan ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, inna Aliyan kana yasta'jil lil jamaah falaqiya shaykhan nasraniyan fi at-tariq wa lam ya'lam annahu nasraniyyun fa akramahu li ajli syaibatihi wa ma marra alaihi. Wahai Rasulullah, kata Jibril mengatakan, alasannya kenapa aku menahan kau tadi? Kata Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib, inna Aliyan kana yasta'jilu bil jamaah. Ali itu terburu-buru, tergesa-gesa untuk sholat berjamaah agar mendapati sholat berjamaah bersama engkau. Ada ketinggalan 1 rakaat gitu maksudnya. Saking tergesa-gesanya, ternyata di tengah jalan ia bertemu dengan seseorang, orang yang lebih tua usianya, Nasranian, dan dia beragama Nasrani. Tengah jalan dia bertemu dengan seorang yang orang tua dari agama Nasrani. Walam ya'lam annahu Nasrani, dan Ali itu tidak tahu itu orang Nasrani. Ya. Yang ia tahu, ini orang-orang tua yang harus dihormati. Fa'akramahu li ajli syaibati. Ali itu memuliakan kepada orang itu karena dia adalah orang yang tua. Intinya begitu aja. Dia tidak ngurusin urusan agamanya. Wa ma marra alaih, sehingga dengan sebab itu
Ali tidak mau mendahuluinya walaupun tergesa-gesa ingin mendapati sholat berjamaah dengan engkau. Maka karena Ali memuliakan orang tua itu, fa'amarani, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku. Maka Allah memerintahkan aku untuk apa? An akhudaka fil ruku'i, untuk menahanmu di dalam ruku. Ini Allah yang perintah. Maka Allah perintahkan aku, kata Jibril, untuk menahan engkau di dalam ruku. Hatta yudrika ma'aka aliyun salat al-fajr. Ya. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bisa menyusulmu di dalam sholat subuh tadi, mendapati 1 rakaat tadi. Dan tidak sampai di situ. Wa amara Allah Ta'ala Mikail. Bahkan bukan cuma aku yang Allah perintahkan, tapi malaikat Mikail yang mengatur tatanan matahari, bulan serta hujan serta rezeki, yang membagikan rezeki kepada manusia. Itu Allah perintahkan kepada Mikail an yakhudha syamsa bi janahi hatta la taqlu'a bi hurmati aliyan radhiyallahu anhu, dan memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari dengan sayapnya agar tidak terbit untuk menghormati Ali. Artinya sholat subuhnya kadang keluar daripada waktu. Sholat subuh yang dilakukan Nabi dan para sahabat kadang keluar waktu. Jadi tapi khususnya lah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Artinya di dalam kisah ini kita jangan ada orang tua lalu berjalan pelan sampai kita isyraq waktu kita itu. Nah, artinya penghormatan yang dilakukan oleh sahabat itu bisa kita tiru bagaimana tidak memandang agamanya, tidak memandang statusnya, intinya dia orang tua, wajib untuk dihormati, wajib untuk didahulukan. Nah, seperti itulah indahnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghormati, memuliakan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang juga yang bisa menyayangi daripada orang-orang yang lebih muda dari kita, sehingga kita termasuk di antara golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.